Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, yaitu Anissa Putri, NIM 195221095. Yang kedua ada Pinky Juni, NIM 195221113. Yang ketiga ada Yusuf Ahmad, NIM 195221119. Kami akan mempresentasikan tentang fungsi sumber daya manusia. Materi yang pertama akan saya sampaikan. Bagian sumber daya manusia berfungsi untuk menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk melaksanakan fungsinya, diperlukan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu. Proses pengelolaan dan pendayagunaan tersebut meliputi yang pertama perencanaan sumber daya manusia, yang kedua rekrutmen, yang ketiga pelatihan dan pengembangan, yang keempat penilaian kinerja, dan yang kelima kompensasi, dan yang keenam ada keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hubungan kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penyusunan anggaran tenaga kerja. Kegiatan ini memadukan jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran tentang kebutuhan tenaga kerja. Kegiatan ini disebut juga penyusunan formasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan formasi itu ada 4. Yang pertama, dasar penyusunan formasi. Yang kedua, sistem penyusunan formasi. Yang ketiga, analisis kebutuhan tenaga kerja. Dan yang keempat, ada anggaran belanja pegawai. Yang kedua, ada penyusunan program tenaga kerja. Kegiatan ini untuk mengisi formasi yang meliputi program tenaga kerja, promosi jabatan pegawai, pelatihan dan pengembangan pegawai, pengembangan karir, program pemeliharaan dan pemberhentian pegawai. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Pinky Juni. Materi yang selanjutnya adalah rekrutmen. Rekrutmen diartikan sebagai proses penarikan dan penempatan calon tenaga kerja baru yang dinilai memenuhi persyaratan perusahaan untuk menempati sejumlah posisi yang diperlukan oleh perusahaan. Dalam proses rekrutmen ada 5 tahapan yang dilakukan. Yang pertama yaitu proses identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan pegawai. Dalam hal ini ada 2 sumber, yaitu sumber internal perusahaan dan sumber eksternal perusahaan. Sumber internal perusahaan, rekrutmen dilakukan melalui mutasi pegawai yang meliputi promosi jabatan, rotasi jabatan, dan demosi jabatan. Sedangkan dalam sumber eksternal perusahaan, rekrutmen dilakukan melalui pemasangan iklan lowongan pekerjaan baik di media cetak maupun media online, dan biasanya perusahaan juga akan melakukan kerjasama dalam sejumlah lembaga pendidikan. Yang selanjutnya yaitu menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan. Untuk menentukan tambahan pegawai, perusahaan harus melakukan analisis terhadap optimalisasi kinerja pegawai yang sudah ada. Jika memerlukan tambahan jumlah pegawai, maka perusahaan harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Yang selanjutnya yaitu proses seleksi. Dalam proses seleksi ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap pengisian formulir dan lamaran. Ini adalah tahap awal pelamar dalam melakukan lamaran pekerjaan, di mana mereka harus
setidaknya harus menyiapkan surat lamaran pekerjaan dan juga CV atau kurikulum vitae sebagai pendukung dalam proses lamaran mereka. Yang selanjutnya yaitu tes wawancara awal, yang kemudian dilanjut dengan tes kompetensi atau kesehatan dan melakukan wawancara langsung dengan bagian yang membutuhkan dan menawarkan kesempatan kerja. Selanjutnya, adanya kesempatan atau perjanjian kerja. Dalam hal ini dibagi menjadi bentuk dan jenis pekerjaan yang dalam hal ini menggunakan akad ijaroh, yaitu transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai dengan imbalan atau kompensasi. Dan masa kerjanya, transaksi ijaroh ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, transaksi ijaroh yang hanya menyebutkan takaran kerja dari pekerjaan tanpa menyebutkan masa kerjanya. Yang kedua, transaksi ijaroh yang hanya menyebutkan masa kerjanya tanpa menyebutkan takaran kerjanya. Yang ketiga yaitu transaksi ijaroh yang menyebutkan masa kerja dan takaran kerjanya. Kemudian dalam bentuk upah ijaroh harus disebutkan secara jelas sebelum pegawai bekerja dan harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Sedangkan dari tenaga kerja yang dicurahkan dalam transaksi ijaroh harus dijelaskan tenaga yang harus dicurahkan oleh pekerja sesuai dengan kapasitasnya, tetapi upahnya ditentukan berdasarkan jasa atau manfaat yang diberikan. Dengan demikian, upah merupakan imbalan dari jasa dan bukan imbalan dari tenaga yang dicurahkan. Yang keempat yaitu penempatan. Dalam proses penempatan ini, apabila calon tenaga kerja sudah diterima oleh perusahaan, maka mereka akan ditempatkan sesuai dengan kualifikasi yang mereka berikan dan juga sesuai dengan apa yang sudah perusahaan butuhkan saat ini. Yang selanjutnya yaitu orientasi. Orientasi adalah aktivitas pemberian kesempatan kepada pegawai untuk beradaptasi dengan pekerjaan dan budaya di perusahaan. Jenis-jenis orientasi ini ada orientasi induksi dan orientasi sosialisasi. Orientasi induksi di mana karyawan baru mempelajari apa yang akan dilakukan, di mana dia bisa bertanya dan meminta bantuan untuk melakukan kebijakan yang penting dan lain-lainnya. Dalam bentuk sosialisasi, karyawan baru akan mempelajari norma-norma dan perilaku yang disyaratkan oleh organisasi. Materi yang selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan diterapkan untuk memberikan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan oleh karyawan untuk meningkatkan kemampuannya dan melaksanakan pekerjaannya. Metode-metode pelatihan meliputi pelatihan di tempat kerja atau on-the-job training. Biasanya, training ini diberikan kepada karyawan yang masih baru agar mereka bisa menyesuaikan dengan lingkungan kerja. Yang selanjutnya yaitu pelatihan di kelas atau di balai latihan kerja. Sedangkan pengembangan sendiri bertujuan untuk menyiapkan karyawan siap menghadapi tantangan baru dan lebih besar di masa mendatang. Metode-metode pengembangan meliputi mengikutkan karyawan pada kegiatan seminar atau workshop, kemudian melakukan rotasi jabatan, dan mensponsori karyawan untuk menjadi anggota asosiasi profesional, dan selanjutnya memberikan beasiswa kepada karyawan untuk melanjutkan studi. Pelatihan ditujukan pada pegawai pelaksana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, sedangkan pengembangan ditujukan bagi pegawai tingkat manajerial untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teknik pengambilan keputusan, dan memperluas relasi personal. Kriteria keberhasilan dari pelatihan dan pengembangan meliputi kriteria dalam berpendapat, kriteria dalam belajar, kriteria dalam berperilaku, dan kriteria hasil dari proses pelatihan dan pengembangan tersebut. Yang selanjutnya yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penilaian formal dan sistematis untuk mengukur prestasi kerja aktual seorang karyawan. Tujuan penilaian kerja meliputi menjadi dasar pemberian reward, membangun dan meningkatkan interaksi antar karyawan, memberikan pemahaman yang jelas dan konkret tentang prestasi real dan harapan atasan. Kemudian, memberikan umpan balik bagi rencana perbaikan dan peningkatan kinerja karyawan. Yang terakhir yaitu lingkup pengukuran kinerja yang meliputi who, what, why, when, where, dan how atau 5+1H.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ahmad. NIM saya 195221119. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ya, yaitu materi kompensasi. Jadi kompensasi itu ialah bentuk pembayaran kepada karyawan yang bersifat finansial dan non finansial. Nah, pemberian kompensasi ini bertujuan untuk memberikan motivasi kerja. Jadi untuk membantu perkembangan dan juga membantu dalam hal mempertahankan karyawan yang berkinerja baik, seperti itu. Kemudian keputusan hubungan kerja. Nah, keputusan hubungan kerja meliputi promosi, mutasi, pemberhentian, program keselamatan dan juga kesehatan kerja. Nah, keputusan ini bertujuan untuk menjalankan fungsi integrasi karyawan secara keseluruhan melalui pemeliharaan hubungan kerja dan pemberian reward dan juga punishment ya. Jadi memberi hadiah dan juga hukuman, seperti itu. Sedangkan untuk pemberhentian atau PHK itu meliputi pemberhentian sementara, pemecatan, penempatan keluar, demosi, dan pensiun. Terus kemudian pembinaan SDM Muslim. Nah, untuk membentuk sumber daya manusia Muslim yang profesional itu memiliki ciri-ciri kafa'ah, amanah, dan himmatul amal. Kemudian pembinaan SDM Muslim ini bertumpu pada 3 aspek, yaitu syakhsiyah Islamiyah, skill, dan kepemimpinan. Pembinaan syakhsiyah Islamiyah atau kepribadian Islami adalah perpaduan antara cara berpikir Islami dan berperilaku Islami. Dengan demikian, seorang Muslim selalu menjadikan asas-asas Islam sebagai satu-satunya standar umum dalam cara berpikir dan berperilaku. Ada 2 tahap untuk membentuk syakhsiyah Islamiyah. Yang pertama yaitu menanamkan akidah Islam ke dalam seseorang agar dijadikan pandangan hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu membangun cara berpikir dan berperilaku atas dasar akidah Islam. Pembinaan kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin bertugas untuk memotivasi, memberi keyakinan, dan memfasilitasi orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan agar sesuai dengan kapasitasnya, seperti itu. Implementasi dari fungsi kepemimpinan yaitu pertama, fungsi pemecahan masalah melalui pemberian pendapat, informasi, dan solusi berdasarkan argumentasi yang sesuai syariat, sehingga memberikan motivasi batin kepada karyawan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi sosial yang berhubungan dengan interaksi antar anggota komunitas. Hal ini bertujuan agar tetap ada kebersamaan sehingga tetap kondusif untuk mencapai tujuan. Seperti itu presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.